Rabbana wa taqabbal du'a. Abdullah bin Mubarak yang beliau seorang tabi'in yang hidupnya di masa setelah sahabat, yang beliau mengatakan sahabat adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling banyak menumpahkan air mata ketika mereka membaca ayat ini. Ayat dari surat Hud ayat yang ke-15 dan ke-16 yang bahwasanya siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang mereka telah usahakan di dunia, dan hapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga sahabat dengan ayat ini begitu takutnya ketika mereka membangun ibadah, ternyata karena keinginan mendapatkan dunia, keinginan mendapatkan pujian, kemudian Allah Subhanahu wa taala tunaikan keinginan dan hajatnya itu di dunia, tapi kemudian tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Sahabat takut betul. Termasuk Ibnu Mubarak menyampaikan ini karena rasa takutnya. Beliau sampaikan bagaimana rasa takut para sahabat membaca ayat Allah ketika orang-orang yang berharap dari dunia Allah berikan keduniaannya secara utuh, karena Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa para hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim, sehingga karena maha tidak zalimnya Allah, segala doa hamba tentang dunia Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tapi kemudian ketika dikabulkan di dunia tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat dan kecuali neraka. Maka sungguh kita semestinya juga takut ketika mendapati perkara ini yang selama ini ketika sudah membangun ibadah ternyata ada bagian dari pujian manusia yang kita harapkan. Ketika membangun ibadah ternyata ada nilai-nilai keduniaan yang kita juga harapkan. Maka ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala tunaikan, kemudian pada saatnya dihisab kita akan tanyakan, ya Allah, padahal dulu saya ketika di dunia saya sudah titipkan harta saya sekian juta ke Masjid Al-Ansor, hari ini saya mau tahu pahalanya, hari ini saya mau ambil pahalanya. Maka Allah akan jawab, bukankah ketika kamu berinfak kepada Masjid Al-Ansor kamu ingin mendapatkan ini dan ini ketika di dunia dan aku sudah tunaikan, maka tidak ada bagianmu lagi di akhirat. Ya Allah, dulu aku berinfak kepada anak yatim dan ditanyakan hartanya itu, dia menanyakan harta yang dulu dia sudah sedekahkan kepada anak yatim. Maka Allah akan jawab, bukankah ketika engkau mengusap kepala anak yatim engkau berharap supaya kemudian amalan kebaikan itu menarik kebaikan-kebaikan dunia dan aku sudah tunaikan dan hari ini tidak ada bagianmu di akhirat. Kan sungguh sangat merugi. Dan permasalahan karena ini, karena keinginan pujian dan mendapatkan dunia begitu mengotori hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat benci. Karena dengan demikian berarti ketika membangun ibadah dia mengharap keridhaan kepada selain Allah. Kok kayaknya jadi sulit ya? Enggak juga ya. Ketika ibadah harus tulus banget, dan memang harus tulus, karena memang ibadah tidak boleh terkotori dengan apapun. Sehingga kemudian dalam hal doa ya, ini wilayah doa. Tidak mengapa seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang kaya raya. Tidak mengapa orang yang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keduniaan. Yang seperti ini justru tidak mengapa dibandingkan dengan orang yang duduk di tempat berdoa, di tempat sholat, dan dia berdoa, lisannya mengucapkan lisan dengan doa yang mulia, tapi hatinya mengharapkan dunia. Karena Allah kan tahu bagaimana ruang hati manusia. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal dan yang akhir, dia mengetahui yang zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Sehingga perkara ini tidak bisa dibohongi karena hati ini milik Allah. Ketika saya mengatakan demikian, apakah terbawa karena hawa nafsu atau karena murni ikhlas?
Allah Subhanahu wa taala tahu, sehingga ketika saya menyampaikan karena hawa nafsu kemudian bisa jadi menghakimi orang dan lain sebagainya, hilanglah pahala saya. Kan begitu. Ketika ternyata dibangun ikhlas, ini adalah sesuatu yang kita semua berharap. Dan ini perkara yang sangat sulit. Karenanya lebih baik seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di tempat sholatnya dia berdoa meminta dunia, dibandingkan dengan dia harus berdoa secara khusyuk tapi kemudian hatinya mengharap dunia. Selisihnya kan sedikit, Pak. Selisihnya sedikit. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang khusyuk, dengan doa-doa yang sunnah juga, tapi kemudian dari amal dan doanya dalam hatinya dia mengharapkan dunia, dibandingkan dengan yang dia berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan dunia. Mudah-mudahan ketika doanya langsung ya Allah kabulkan, kemudian tidak menjadikan dia hanyut dengan dunianya. Karena ketika tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa mau berdoa? Sahabat itu terompahnya putus saja berdoa, untanya sakit berdoa, dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka dan mereka butuh untuk diselesaikan, mereka berdoa. Kalau kita kan enggak. Kurang beras, duit ada, berangkat. Sendal putus, duit ada, beli, kan gitu. Kalau sahabat rompahnya putus, dia berdoa dulu, baru kemudian ikhtiar, kemudian bisa punya sendal lagi atau sendalnya bisa diperbaiki. Itulah sahabat, gitu. Waspada. Terus ya, pembedanya tadi orang yang berdoa dengan orang yang berdoa. Yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya mengharap dunia. Terus yang kedua, orang yang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dunia juga, tapi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti diberikan atau tidak diberikan, dia akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakini bahwasanya rizki dunia itu Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Rizki dunia Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Dan rizki dunia dan perbandaran dunia itu tidak diberikan kepada siapa saja karena tidak diberikan kepada orang-orang yang sudah melakukan aktivitas kebaikan atau kepada orang-orang soleh saja. Justru di sini catatannya, permasalahan dunia Allah Subhanahu wa taala tidak khususkan pemberiannya kepada orang-orang soleh saja. Karena kalau dunia itu hanya diberikan kepada orang-orang soleh saja, tentunya yang hari ini tidak muslim, yang hari ini tidak soleh, orang-orang kafir itu lebih pantas jadi pengemis. Kan gitu ya. Kalau dunia Allah mau berikan khusus kepada orang-orang soleh, hari ini orang-orang kafir itu lebih pantas jadi pengemis. Begitu. Tapi karena memang Allah punya maksud menciptakan jin dan manusia supaya mengibadahinya saja, segala aktivitas kita yang nampak sebagai ritual ibadah, juga dalam aktivitas yang kita lakukan nampak sebagai aktivitas keduniaan, Allah Subhanahu wa taala punya mau ini semua untuk Allah. Begitu. Makanya sesuatu yang Allah ridho itu dalam permasalahan apapun akan dicatat sebagai ibadah. Sehingga ibadahnya orang muslim itu di luar ibadah-ibadah yang wajib, hal-hal yang bersifat baik yang tidak selalu kemudian kebaikannya bersanad, tapi Allah ridho terhadap kebaikan itu sepanjang tidak kemudian menambah dalam aktivitas yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah khusus. Karena kabar katanya tradisi saja, tapi kemudian dipaksakan, ini sesuatu yang tentunya digarisbawahi. Begitu. Dalam hal apapun kebaikan yang Allah ridho dengan kebaikan itu, yang tentunya kebaikan yang kita lakukan karena memang sudah ada contohnya, ya kan gitu. Kalau kebaikan yang tidak ada contohnya, kadangkala menjadi khawatir ketika ibadah itu kemudian kebaikan itu diklaim sebagai ibadah, nanti kemudian timbul kesalahan dan kesalahan.